Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nida Hermina, guru kelas 4 di SDN 67 Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas SDN 67 Lebong. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 67 Lebong, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 67 Lebong beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu berkumpul di ruangan ini dalam menghadiri diseminasi saya penerapan budaya positif di SD Negeri 67 Lebong. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ada satu pantun Bapak Ibu. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai guru hebat. Pagi ceria makin bersemangat. Tepuk tangan dulu. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai judulnya budaya positif, penerapan budaya positif. Kita mengapa perlu adanya penerapan budaya positif di SD Negeri 67 Bong ini? Kita pahami bahwa kita sudah melaksanakan sebenarnya budaya positif ini di sekolah kita, namun memang belum sepenuhnya maksimal kita menerapkan budaya positif. Seperti yang sudah kita terapkan, menyambut anak-anak dengan 5S, senyum, sapa, salam, apalagi Bu ya? Senyum, sapa, salam, sopan, satu, ya. Jadi terus padahal masih banyak, tidak hanya penerapan 5S itu aja budaya positif yang harus kita terapkan di SD Negeri 67 ini. Ternyata masih banyak yang harus kita benahi di SD Negeri 67 ini. Untuk itu penting adanya kegiatan diseminasi ini agar kita dapat berkolaborasi menciptakan SD Negeri 67 Bong yang penuh dengan yang dapat menerapkan budaya positif baik di lingkungan sekolah, di luar sekolah maupun di dalam pembelajaran di kelas. Saya pun menyadari Bapak Ibu, saya masih belum maksimal dalam menerapkan budaya positif ini di kelas saya sendiri. Setelah saya mendapat materi ini dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini, rasanya saya merasa tercapuk. Ternyata masih banyak ya yang harus saya benahi di kelas saya sendiri terutama. Dan saya ingin berbagi manfaat dari kita menerapkan budaya positif ini Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Itulah mengapa begitu pentingnya rasanya ingin saya berbagi materi budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu, penerapan budaya positif di SDN 67. Teori kontrol. Dalam teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa teori kontrol. Oh iya Mbak, ya Allah Mbak, lagi PI pula pendampingan. Tidak bagus ya? Kan ada gurunya, ada suara-suara. Teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Iya Mbak. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi-ilusi inilah Bapak Ibu yang seringkali kita terapkan selama ini di kelas kita. Bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita terus memaksa kehendak kita pada anak. Harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, terus juga guru mengontrol murid. Nah,
Ya, mengapa tadi begini nak, kamu harus begini nak. Jadi anak tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan perasaannya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selalu percaya bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan untuk murid itu pasti efektif, itu pasti bermanfaat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita selalu menyalahkan anak. Kita berpikir dengan kita menyalahkan anak, anak itu akan merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali kita secara sadar maupun tidak sadar kita memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Seperti itu Bapak. Makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif Bapak Ibu? Atau masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu? Disiplin. Apa sih disiplin itu Bapak Ibu? Disiplin dalam arti yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa nilai kebajikan. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, serta kreatif. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seringkali ketiga motivasi inilah yang mendasari kita melakukan sesuatu. Nah, seringnya bagaimana murid-murid itu, motivasi yang mana yang murid-murid itu terapkan? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah ini Bapak Ibu. Atau
pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau verbal, Bapak Ibu, kata-kata kita. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi, kita lihat Bapak Ibu, konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi antara murid dan guru punya kesepakatan. Oh, kalau anak melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya, kalau anak telat masuk sekolah, nah konsekuensinya harus Buang sampah misalnya. nyapu, apa keliling lapangan, Bu? Atau keliling lapangan gitu ya. Nah, itu konsekuensi. Nah, restitusi inilah yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu. Restitusi sendiri itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menawarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti menurut Charlson, dosen 1996. Ini Bapak Ibu, hukuman, restitusi, konsekuensi. Kita bedakan. Hukuman itu identitas gagal. Mengapa dikatakan identitas gagal? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, terus di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, identitas sukses dan disiplin. Jadi konsekuensinya sesuatu memang harus terjadi. Nah, bedanya dalam restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, di hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan dalam konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, kenapa dikatakan identitas yang gagal? Di hukuman ini korban mendapatkan kesedihan. Sedangkan dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Itu di hukuman. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi, masalah dapat terpecahkan. Disiplin positif pada murid. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka
inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Gossen 1996. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, bukan menyalahkan. Jadi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang. Nah, restitusi ini adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini juga menguatkan. Jadi restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, mengapa keyakinan kelas mengapa penting? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat seperti ini Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas. Kita ganti dengan berjalan di kelas dengan hati-hati. Yang kedua, tinjau ulang keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas itu 3-7 prinsip keyakinan, karena agar murid itu mengingat apa saja keyakinan kelas kita. Kalau terlalu banyak keyakinan, mereka bingung yang mana ini yang harus dipatuhi, yang mana ya, nanti lupa anak-anak. Jadi sebaiknya 3-7 prinsip keyakinan. Yang ketiga, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat anak-anak, dijangkau anak-anak.
kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, coba kita refleksi Bapak Ibu, di mana posisi kita saat ini? Saya menyadari posisi saya itu sering masih ada di posisi penghukum, masih ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman juga sudah saya terapkan, posisi pemantau sudah sedikit banyak saya terapkan, posisi manajer yang belum saya terapkan. Nah, posisi penghukum seperti apa Bapak Ibu? Jadi contohnya seperti ini. Bila anak tidak membuat PR, kita langsung hukum dia dengan keluar kelas untuk mengerjakan di kelas, di luar kelas. Itu posisi penghukum Bapak Ibu. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dengan kata-kata, misalnya anak-anak ribut di kelas. Nah, kita, ayolah nak, masa tidak kasihan nengok ibu? Nah, tidak kasihan. Jadi pembuat rasa bersalah, menimbulkan anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, gurunya sudah capek-capek menjelaskan, dia tidak mendengarkan. Nah, kita itu pembuat rasa bersalah. Teman, sebagai teman. Nah, kalau posisi teman seperti apa Bapak Ibu? Contohnya bantu ibu lah nak, kita sama-sama, kita kerjasama. Itu adalah posisi teman. Sedangkan posisi pemantau, begini Bapak Ibu, misalnya ada anak yang main-main, tidak serius belajarnya. Nah, kita memantau dia. Nanti kita tanyakan, kenapa tidak tidak mendengarkan, tidak ini, harusnya ini. Sudah mendekati posisi ke manajer. Nah, di posisi manajer itu nanti ada segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Saya tayangkan dulu videonya. Ketika jam olahraga, terlihat ada siswa yang tidak menggunakan baju seragam olahraga. Terlihat di belakang ada yang menggunakan baju merah putih Bapak Ibu. Adalah menggunakan seragam olahraga saat jam olahraga. Guru akhirnya melakukan skenario percakapan segitiga restitusi lengkap, di mana seluruh rangkaian memuat 3 tahapan penting. Pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini skenario yang saya laksanakan di tahap manajer Bapak Ibu. Di sini guru menanyakan, Rizka tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Nah, anaknya menjawab, tahu Bu, saya tidak menggunakan baju seragam. Nah,
Jadi di menstabilkan identitas, kita tanyakan tadi, bisa tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Nah, tahu, karena tidak menggunakan baju seragam olahraga pada saat jam olahraga. Nah, kita tanya, Rizka tahu nggak tata tertib peraturan di sekolah kita bagaimana? Iya Bu, bahwa harus menggunakan pakaian sesuai jadwal pelajarannya. Olahraga menggunakan baju olahraga, upacara baju merah putih. Nah, kita tanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Mengapa dia berbuat seperti itu? Nah, manusia tidak apa-apa lupa. Oh, ternyata dia takut telat. Padahal dia bisa ambil ke rumahnya dekat, tapi dia tetap ke sekolah walaupun dia tidak menggunakan baju olahraga. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah tidak disepakati oleh Rizka ini? Oh, kesepakatan dalam kedisiplinan. Nah, jadi kita tanyakan, jadi apa yang harus dilakukan oleh Rizka mengenai tentang kedisiplinan ini? Rizka akan sebelum pelajaran olahraga malamnya akan menyiapkan dulu Bu, seperti itu. Ketika jam olahraga, terlihat ada siswa yang tidak menggunakan baju seragam olahraga. Dan keyakinan di kelas adalah menggunakan seragam olahraga saat jam olahraga. Guru akhirnya melakukan skenario percakapan segitiga restitusi lengkap di mana seluruh rangkaian memuat 3 tahapan penting. Pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Rizka tahu kenapa dipanggil? Tahu. Baju seragam olahraga saat jam olahraga. Iya. Rizka mengetahui aturan sekolah harus menggunakan baju olahraga sesuai jadwal olahraga di sekolah. Iya Bu. Saya mengetahui berbuat salah itu hal biasa, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Iya, kalau kamu mau bisa saja kamu ambil baju olahraga di rumah, tapi kamu tetap mau ke sekolah walaupun tidak menggunakan baju seragam olahraga. Saya takut coba kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Apakah tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Maukah kamu memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, lalu kalau setelah kamu menyiapkan begitu, apalagi yang akan kamu lakukan agar tidak terulang kejadian seperti ini? Baiklah, itu akan beri kamu kesempatan untuk memperbaiki masalah ini. Semoga tidak terulang lagi ya. Saat sedang belajar di kelas, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dan keyakinan di kelas adalah bertanggung jawab dengan tugas. Guru akhirnya melakukan skenario percakapan segitiga restitusi lengkap, di mana seluruh rangkaian memuat 3 tahapan penting.
Pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sultan kenapa tidak membuat tugas? Lupa itu hal yang wajar. Semua orang juga pasti pernah lupa. Lupa ya apa? Tapi sama aja. Tapi mau tahu apa? Kenapa ada alasan itu bisa lupa berulang kali? Jadi di sini kita tidak menghukum, menghardik atau langsung langsung memberikan konsekuensi, tidak. Tapi kita validasi dulu tindakan yang salahnya, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, jadi di sini anak-anak tidak merasa tersakiti, tidak dalam merasa tersakiti dalam jangka waktu panjang. Kita restitusi ini fokus kepada solusi, bukan pada masalahnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Baiklah, itu saja beberapa inseminasi yang telah saya buat. Terima kasih atas potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi secara maksimal, berbakti pada ibu pertiwi. Tindakan kedatangan tapi sudah budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan